So, good morning, class. How are you today? Well, I understand that maybe half of you a bit excited because we will meet Miss Eva today, and also half of you maybe today feeling so tired because our we are just starting our Monday morning. But before that, let me welcome you to our class so that we can learn something today. First of all, let us thank Allah Subhanahu wa Ta'ala first so that by His grace and also mercy, we can gather today in this class, right? And let me thank you guys for attending this class today with many kind of expressions, I guess. And then before we start our class today, let us recite Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. So everyone, then let me introduce the topic of our discussion today. That is self-introduction. Oke, sebelum kita ke materi, let's record your attendance first ya. Yuk, kita absen dulu. Let me mention your name one by one. Okay, first of all, we have Andika. Okay, you're there. And then Berta. Alright, there you are. And then Yuda Permata. Okay, there you are. Okay, everyone, we have done your attendance here. So everyone, let's continue to prepare ourselves to the materials. Well, before that, let us have some stretching first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then backward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, that was for your physical preparation so that you guys more ready to the materials. And then let's continue to inhale and exhale our breath so that we can be more relaxed for the lesson. So inhale, exhale. Once again. Okay, thank you. Well, we have done stretching and also inhale and exhale preparation for the lesson. We are now going to have digging your perception about the materials. So here, I want to acknowledge you first that maybe you guys here haven't know each other much, and then because of that, we require a lot of introduction. Kita membutuhkan banyak interaksi berupa perkenalan diri, bukan begitu? Nah, tentunya kita memerlukan banyak skill untuk mengakses kemampuan tersebut, yaitu berkenalan. Tentunya dengan beberapa ungkapan yang bisa kita ungkapkan saat berkenalan, tentunya tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Inggris. Karena kita tidak selamanya dong bakal di konteks atau suasana yang memerlukan kita untuk berbahasa Indonesia saja, tapi in many occasion, di beberapa konteks kalian mungkin juga harus berbicara dalam bahasa Inggris, bukan begitu? Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari tentang self-introduction, as I've said before, right? Nah, dengan mempelajari bagaimana introduction about ourselves in English, of course, we will have a lot of knowledge and also acquire the skill. Kita juga bisa punya skill untuk bisa menggunakannya di kemudian hari, bukan begitu? Atau bahkan tidak untuk kemudian hari pun gitu. Bahkan jika besok pun misalnya ada tamu dari luar negeri, kita bisa langsung praktekkan, bukan begitu? Wah, sangat beneficial banget kan? Maka dari itu, kita akan bersama-sama melewati beberapa kegiatan nih agar bisa mendapatkan skill dan juga pengetahuan akan self-introduction tersebut. Oke, yang pertama kita akan memulai dengan kegiatan literasi, di mana pada kegiatan tersebut kita akan mempunyai sebuah teks tentang self-introduction dan kita akan bedah ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan saat ingin memperkenalkan diri kepada seseorang. Begitu kurang lebih untuk kegiatan literasi, dan kita juga akan berlanjut kepada kegiatan Q&A, di mana kalian jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan di sana ya. Kemudian ada kegiatan literasi lanjutan, di mana akan ada sebuah video dan kalian akan menyimaknya dan mencoba mendapatkan informasi dari sana, dan juga akan diikuti dengan sebuah exercise yang di mana kalian bisa melatih pemahaman kalian akan
video tersebut tentang self-introduction tentunya. Dan selanjutnya kita juga akan melanjutkan kepada tahap diskusi yang akan mengasah critical thinking kalian masih tentang video tersebut. Kemudian kita coba untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan kalian, hasil diskusi kalian terhadap video tersebut dalam bentuk produk tertulis. Kemudian pada akhirnya kita juga akan mencoba membahas soal-soal yang sudah kita jawab. Kemudian yang terakhir kita akan coba membahas tentang bagaimana tugas tersebut dinilai. Oke, kurang lebih itu yang akan kita lakukan hari ini. Dan without any further ado, let's going to the next agenda, that is the kegiatan literasi. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada sebuah kotak yang tentang all about me. Ada beberapa ungkapan di sana, dan di sana ungkapan-ungkapan tersebut biasanya digunakan ketika meminta informasi tentang sesuatu orang, tentang seseorang, dan juga beberapa jawaban yang bisa kita jawab. Kita bisa gunakan untuk menanggapinya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama ada what's your name, itu sangat simpel ya. What's your name? Tentu saja, misalnya kalian pilih di sana yang mana yang akan cocok. Tentunya bisa dengan contohnya my name is. Kurang lebih seperti itu ya. Agak mengacak di sana, tetapi tentunya sangat sederhana dan kurang lebih ya masih ada gambaran untuk bisa menjawabnya, kurang lebih ya. Tinggal dijodohkan saja. Dan pada materi tersebut tentunya kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa memperoleh informasi tentang seseorang. Yang pertama tadi ada meminta informasi tentang nama, kemudian ada how old are you. Old itu artinya mungkin ya secara arti yang sebenarnya atau literalnya artinya tua. Tapi yang sebenarnya itu menanyakan usia ya. How old are you? Nah, itu adalah cara menanyakan tentang umur. Tentunya selanjutnya ada pertanyaan tentang where are you from? Where are you from? Di situ berarti menanyakan where itu dari mana gitu ya. Di mana atau di mana kamu berasal. Nah, itu berarti menanyakan tempat tinggalmu juga bisa ya. Oke. Nama tempat tinggalmu. Kemudian where do you live? Nah, where do you live ini bisa lebih spesifik. Misalnya kalau where are you from itu menyebutkan kotanya. Kalau where do you live kita bisa coba menggunakan informasi tentang alamat rumah kita yang lebih lengkap daripada sekedar kota gitu ya. Kemudian, what's your favorite subject? Favorite, favorit ya. Artinya tentunya subject, artinya itu mapel atau mata pelajaran. Nah, kalian suka mata pelajaran apa nih kira-kira di sekolah? Dan itu bisa kita pakai ungkapan tersebut untuk memperoleh informasi tentang apa sih yang orang tersebut suka gitu di sekolah. Mata pelajaran apa ya yang disukai dia gitu. Oke, itu selanjutnya ada do you like pizza? Nah, dia menanyakan nih, kamu suka makanan tertentu nggak nih kira-kira? Mungkin ingin menyamakan apakah selera kamu sama dia gitu ya. Misalnya kayak pizza ini, do you like pizza? Like artinya suka, pizza, ya pizza gitu ya. Nah, itu menanyakan makanan kesukaanmu misalnya kayak gitu ya. Suka nggak sih pizza gitu. Oke, dan juga ada ungkapan tentang have you got a pet? So, pet itu artinya peliharaan kan ya. Ada banyak peliharaan yang kalian punya dan juga kalian bisa juga menanggapinya tentang apa sih yang kalian punya di rumah, hewan-hewannya. Nah, kalian juga bisa menggunakan ungkapan ini untuk menanyakan orang tersebut kira-kira punya peliharaan apa sih di rumah. Ya, ungkapan-ungkapan tersebut di atas adalah ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan untuk mencoba menggali banyak informasi dari orang di depan kita yang sedang kita coba untuk berkenalan. Nah, untuk jawabannya sendiri, kita bisa deteksi ya, walaupun agak jumbled atau agak acak-acak di situ, tapi sejauh ini kita bisa ya, kira-kira mendeteksi bagaimana jawaban yang benar itu di situ. Dan sesuai jumlahnya juga, karena dari itu akan lebih mudah tentunya untuk kita. Oke, itu sekilas tentang all about me. Jadi kita memperoleh informasi dari orang lain, bagaimana cara mengungkapkannya, dan kita juga menyampaikan informasi tentang kita sendiri kepada orang lain, kurang lebih bisa menggunakan ekspresi yang seperti tertera di layar. Oke, itu materi yang pertama. Kemudian kita ganti ke materi ini. Oke, a week on TV. So di sini ada materi atau teks self introduction tentang the Wallace family. Oke, di sini disebutkan bahwa the Wallace family hit your TV screen this week. Oke, jadi ini program TV kurang lebih ya formatnya. Jadi anggap aja kalian lagi
nonton TV terus ada informasi tentang keluarga ini gitu ya sebagai kontennya. Nah, dijelaskan juga bahwa Alison Frayne or Melissa Wallace tells you all about them. Nah, jadi dari sini yang akan menceritakan tentang the Wallace family adalah Alison Frayne atau si Melissa Wallace. Oke, biar kita bisa paham bareng-bareng bagaimana teks ini menceritakan tentang the Wallace family, I need some helps from you guys. Jadi akan ada beberapa orang yang Miss tunjuk untuk bisa mencoba membaca beberapa paragraf yang tertera pada teks tersebut. Okay, let me got the name first randomly. So, prepare yourself. Tapi, untuk yang paragraf pertama, Miss akan coba untuk mencontohkan kepada kalian bagaimana paragraf tersebut harusnya dibaca ya. Nah, untuk paragraf yang selanjutnya, Miss akan coba tarik 2 nama deh. Jadi ada paragraf kedua dan ketiga untuk 1 orang, dan paragraf ketiga dan keempat yang tentang Patch, si anjing ini, itu akan jadi bagian dari 1 orang yang lainnya. Okay, so let me call Melissa. Okay, there you are. And then Wahyu. Okay, there you have. So I need your help so that we can read all of the text together and also get the meaning or the message from the text. Okay, let me begin to read the text. So here, hi, I'm Melissa Wallace and I'm a member of the Wallace family. We are from Liverpool, England, but there's lots more. Okay, now we are going to move to Melissa. Well, you got the same name as the, what is that? The writer or the storyteller, right? Wow, it's what a coincidence, right? Sangat kebetulan banget nih. Okay, Melissa, are you ready? Oh iya, saya Miss. Okay, there you are. So everyone, while Melissa reading the text, I hope you guys can be quiet and also focus on the text and trying to get the meaning and also the message. Jadi kalian pahami dengan seksama ya isi dari teks tersebut mengenai apa aja. Coba diamati selagi Melissa membacanya. Okay, now you can start in 3, 2, 1. First, meet my grandma and granddad, Frank and Rose. They live with us and they both love cooking. That's great news for Mom. Now, meet my mom. She's called Elizabeth, but most of people call her Beth. She's got short hair and a beautiful smile. She loves flowers, chocolate, and my dad, of course. Sudah, Miss. Okay, makasih ya. Now, I want to give some feedback for you. Well, most of the words have pronounced correctly. Jadi, Melissa nih pronunciation-nya, pelafalannya udah bagus untuk banyak kata-kata. Namun yang kurang adalah bagaimana kita membaca satu per kalimatnya dengan nada yang benar, kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalnya ada yang berupa exclamation text with an exclamation mark, right? Jadi ada tanda serunya di situ misalnya. Jadi kalian harus membacanya dengan, kalau Missy mau suggest atau merekomendasikan, harus membacanya dengan more excited. Jadi misalnya di paragraf kedua, now
meet my mom. Kayak gitu ya. Now, meet my mom. Agak bersemangat, kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Melissa? Paham ya? Oh iya, Miss. Saya paham. Terima kasih. Okay, nice tension. So, now we are moving to Wahyu. Are you ready? Iya, Miss. Ready. Oke, Miss hitung mundur buat kamu ya. Kamu bisa mulai dalam 3, 2, 1. Here's my dad, Al, with my brother Tony. That's great fun. He calls Tony Einstein. Tony is only 8, but he's very clever for his age. He's very cute too. He's got fair hair and big blue eyes. His favorite animal is Patch. We call him Patch because he's got black patches on his ears and eyes. Patch and Tony have a lot of fun together. Dah, Miss. Okay, thank you for reading the sentence by sentence. Well, I can say very carefully. Nah, jadi kurang lebih itu adalah teks tentang si Melissa ini. Melissa, apa tadi? Wallace ya. Melissa Wallace ini keluarganya ada kakek, neneknya, grandpa and granddad and grandma, Terus ada mamanya, terus ada ayahnya, dan juga adiknya, Tony. Terakhir, ada satu keluarga tambahan buat dia, yaitu anjingnya ya, Patch. Oke. Nah, di situ ada identitas mereka juga ya. Bisa kita ketahui juga nama-namanya dan juga bagaimana si Melissa ini mendeskripsikan tiap anggota keluarganya. Oke. Kurang lebih itu teks yang harus kita ketahui hari ini. Nah, dari teks tersebut, kurang lebih kita juga bisa mengetahui bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada orang-orang, baik secara tertulis seperti ini, kurang lebih kita bisa ikuti ya untuk yang tertulisnya jika diperlukan. Namun kalau kita disuruhnya spoken atau secara dengan ungkapan atau saat kita harus berbicara, kita juga bisa mengikuti ini sedikit-sedikit. Misalnya, Hi, I'm Melissa Wallace. Nah, di situ berarti dia memberi informasi tentang namanya terlebih dahulu. Nah, dia memberi informasi tersebut, kemudian dia juga memberi informasi tentang tempat tinggalnya, yaitu we are from Liverpool, England. Nah, ungkapan-ungkapan seperti I'm Melissa, we are from Liverpool, itu adalah beberapa contoh untuk kita bisa memberi informasi yang sifatnya personal bagi kita gitu kepada orang di depan kita atau lawan bicara. Oke, itu dia yang ingin disampaikan oleh teks ini. Nah, karena kita sudah kurang lebih membedah teks ini bersama-sama, kalian juga sudah bisa mengamati dan kita juga bisa mengenali beberapa ungkapan untuk menyatakan pemberian informasi. Now we are going to move to the next agenda. Masih tentang, namun kali ini kita akan coba mengasah bagaimana kalian bisa berpikir kritis tentang teks yang sudah kita sama-sama bedah ini. Oke. Dan untuk hal itu, Miss akan membuka termin atau sesi Q&A, question and answer. So guys, if you have any question, kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin keraguan, bisa langsung disampaikan di sini ya. Well, I will wait for 2 minutes
for anyone to raise their hands and say their name and also state your question or your doubts or your thoughts. Tanggapan kalian mengenai teks tersebut. Sangat terbuka ya bagi siapapun. Okay, feel free to ask and raise your hands, everyone. So, I will wait. Okay. Miss, boleh? Iya, boleh. Siapa tuh? Namanya siapa? What's your name? Bu, tadi kan yang Ibu jelaskan dari teks tersebut barusan banget, baru dari sisi Melisanya. Nah, dari situ kalau misal ingin mengenalkan orang lain yang selain kitanya sendiri, misalnya dari teks tersebut kan Melisanya diawali dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya kalau kita ingin memperkenalkan orang lain yang dekat dengan kita, itu bagaimana ya cara mengungkapkannya, Miss? Jadi untuk mengenalkan orang lain selain diri kita, itu ungkapannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu, Miss. Okay, thank you, Chika, for your question. And, well, let me answer by sebenarnya ada dari teks tersebutnya juga. Namun, untuk memberi sedikit penekanan bahwa itu yang dimaksud untuk jawaban atas pertanyaan itu, Cika, sorry. We can see at the second paragraph. Well, di situ masih dari POV. Kalian tahu POV? Point of view dari Melissa, masih dari POV-nya dia. Tapi di sini dia mencoba memperkenalkan kakek neneknya, grandma and granddad, Frank and Rose. Oke. Misalnya dari sentence kedua itu bisa kita gunakan untuk memperkenalkan orang lain yang dekat dengan kita, misalnya keluarga gitu ya. Dari sentence atau kalimat kedua tersebut disebutkan bahwa they live with us and they both love cooking. Nah, iya, jadi mereka itu tinggal bersama kita, sama keluarganya si Melissa ini, dan mereka itu senang masak, katanya ya. Oke, itu bisa kalian gunakan. Jadi, misalnya kalau kalian mau pakai buat kakek nenek kalian juga, kalian bisa pakai ini. Misalnya kakek neneknya kalau masih ada ya, bisa pakai they. They itu berarti artinya dalam bahasa Indonesia mereka. Mereka live with us. Jadi my grandma and grandpa live with us, atau langsung they live with us, and they both love farming, for example, suka bertani gitu ya. Oke, itu for example. Jadi jika untuk mengenalkan orang lain bisa seperti itu ya. Jadi tergantung orangnya, ada berapa juga. Sebutannya beda-beda ya. Kalau untuk diri sendiri kan I. Untuk misalnya kalau laki-laki, cowok satu orang pastinya he. Kalau cewek satu orang she. Kalau dua orang kayak nenek kakek ini bisa pakai they gitu ya, mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelaskah Cika? Oh iya. Oke, sudah saya catat, Miss. Makasih. You are welcome ya. Okay, that's for the first question. Anyone want to throw me the question or your thoughts about the text? Misalnya, aku kayaknya teks kayak gini seneng, Miss. Atau misalnya kayak gimana gitu ya. Tergantung orang-orangnya. Silahkan, boleh. Feel free. Okay. Is there anyone? Oke, karena waktu yang terbatas, kita langsung maju ke sesi selanjutnya aja ya. Nah, from now on, we will try to have a literacy activity again. Jadi, ada kegiatan literasi lagi nih tentang mengamati objek atau kejadian. Oke, kejadian apa nih yang kira-kira kita harus amati? Oke, dari sini sebenarnya Miss mau jelasin konteksnya sedikit. Kalau di sini akan ada two native people, jadi dua orang ini bicara bahasa Inggris gitu ya. Tentang temanya masih self introduction. Jadi tugas kalian adalah
kita akan memahami bagaimana orang-orang tersebut berbicara dan ungkapan-ungkapan apa saja tentang memberi dan meminta informasi terkait dirinya sendiri gitu dalam video tersebut. Oke, itu dia untuk video tersebut, dan kemudian we will follow up the activity by having another activity, that is the exercise. Jadi akan ada worksheet yang kalian bisa akses sekalian pas buka videonya. Jadi kalian buka videonya, sekalian buka worksheet ya. Nah, worksheet di situ kalian boleh tuliskan jawabannya di kertas atau ya bisa langsung dituliskan di mana saja yang memungkinkan kalian bisa menjawabnya gitu. Nah, jawaban tersebut ada di penggalan video tersebut. Jadi, kata yang kalian dengar langsung dituliskan saja di situ ya. Ada juga di situ kolom jawabannya. Jadi, kalian tinggal pilih saja kalau tidak yakin or not sure about your answer gitu ya. Oke, itu adalah tugas yang pertama, video dan worksheetnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Jika jelas, kita kemudian akan coba menambah exercise-nya. Oh, pusing, Miss. Okay. Sorry, but it is needed so that you guys can understand another aspect of the text or what is that? Phenomena. That is the video itself. Oke, jadi agar kalian bisa lebih memahami video tersebut, tentunya akan ada latihan lagi ya, yang akan melatih aspek, terutama aspek unsur kebahasaan kalian. Jadi, istilahnya mengasah grammar kalian. Grammar tata bahasa gitu ya. Oke, jadi akan ada latihan grammar yang akan sedikit berkaitan dengan video tersebut. Jadi, persiapkan diri kalian ya. Oke, itu dia mekanisme kegiatan literasi kali ini. Now we are going to play the video. So, please put your attention carefully to it and amati dengan seksama ya ungkapan-ungkapannya dan juga tuliskan jawabannya di worksheetnya. Oke, we will start in 3, 2, 1. And there you have everyone, we have played the whole video about self-introduction. So, what can you see from that? Apa sih yang kalian bisa lihat dari situ? Kira-kira apa sih yang mereka lakukan di sana? Let me ask the last students on the list. Yuda? Saya, Miss. Oke, tadi sih pas lihat di situ ada 2 orang kan, siswa-siswi gitu ya. Self introduction itu. Iya. Terus kenalan. Pete sama Molly kalau nggak salah namanya. Ya, jadi kurang lebih ceritanya kayak gitu sih, perkenalan. Oke, nice answer, Yuda. Tapi satu ya, topinya kalau di kelas mohon dibuka gitu. But ya, mungkin ada masalah rambut atau apa, tapi kalau bisa ya. Tapi kalau tetap kamunya nggak pede, ya mungkin bisa dibuka dulu sesekali aja ya. Oke, kayak gitu. Oke, good point dari Yuda ya. Kita ternyata, ya betul, itu adalah tentang perkenalan antara siswa, dan juga selain siswa ada juga guru kan ya di situ. Oke, berarti di sini menegaskan kembali bahwa self introduction itu ada maknanya, ada fungsinya bagi kehidupan sosial kita, yaitu kita mengenalkan diri kepada orang lain, baik itu teman, guru, atau juga ya orang lain di sekitar kita. Kita dapat menjalin yang namanya hubungan interpersonal, hubungan satu sama lain gitu ya dengan orang tersebut. Nah, dalam konteks ini berarti kita dapat menjalin hubungan interpersonal dengan guru, yaitu hubungan interpersonal antara guru dan murid.
yang lebih tepatnya. Oke, itu adalah fungsi sosial yang kita dapatkan dari menyimak video itu. Oke, itu dia untuk fungsi sosial. Oke, everyone. So far, nice attention from you guys, and I want to appreciate that actually. Dan selanjutnya, sebelum kita berlanjut ke aktivitas selanjutnya, well, let us take a deep breath first and exhale it as we did before. So, jadi kita tarik nafas dulu ya, kita istirahat dulu deh. Okay, take a deep breath first. Exhale it. Twice again. Oke, there you have. Ya, terima kasih untuk perhatiannya selama sejauh ini ya. Kita akan coba lanjutkan aktivitasnya ke latihan. Latihan selanjutnya yaitu uji kompetensi sedikit ya. Kita akan coba latihan dari exploring grammar. Exploring grammar di sini berarti ada unsur kebahasaan yang harus kita latih ya. Pada soal tersebut ada 2 section atau 2 bagian, nomor 3 dan nomor 4, di mana nomor 3 tersebut terdiri dari 2 bagian ya. Ada bagian A dan B. Yang nomor 3A itu berarti cuma satu soal ya. Baca perintahnya, terus yang kedua juga ada perintahnya, ada contohnya juga di situ. Kalian coba lanjutkan mengisi yang masih kosongnya. Dan yang nomor 4 itu sudah ada jawabannya, tinggal menjodohkan ya. Bukan seperti itu, Deng. Iya, bukan menjodohkan ya, tapi lebih tepatnya ada clue-nya di situ dan kalian harus coba mengisinya dengan pasangan yang tepat dari clue tersebut. Dari clue tersebut, apa nih yang kita bisa isi ke situ, ke file yang kosong tersebut. Di mana jawabannya itu sebenarnya ada di soal sebelumnya, yaitu 3B. Nah, dari clue tersebut, kiranya kalian bisa ya untuk mengerjakan soal-soal tersebut di berapa ya waktunya? Miss kasih 5 menit kiranya cukup ya untuk mengisi 2 nomor tersebut dengan anakan soalnya tentunya. Okay. Well, because of that, let us begin the activity in 3, 2, 1. Start. Okay everyone, time's up. Terima kasih sudah mengisi soal-soal tersebut ya. Semoga tepat dan benar ya untuk jawabannya itu sendiri. Oke, kita akan periksa nanti dan kita untuk sekarang ini akan beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu kita akan coba berdiskusi. Diskusinya dengan teman sebangku kalian dan kita akan mendiskusikan bagaimana pengungkapan-pengungkapan tentang self-introduction disampaikan dalam video sebelumnya yang 2 siswa tersebut. Oke, di dalam video tersebut, coba telaah bagaimana suatu konteks diucapkan dengan ekspresi yang berbeda. Misalnya, untuk menanyakan sebuah nama antara orang ini dengan orang ini, gimana minta informasi tersebut. Misalnya, what's your name? Yang pertama bilang what's your name, tapi orang kedua ada yang bilang may I have your name. Nah, itu kan berbeda ya pengungkapannya. Nah, Miss ingin kalian mengeksplor tidak hanya namanya, tapi banyak konteks terdapat dalam video tersebut kan. Oke, coba telaah hal-hal tersebut dalam video tadi, and I will give you 5 minutes. Since you guys have fulfilled your worksheets, then I think it is easier for you to do this exercise and discuss with your partner. So good luck everyone. We will back in 5 minutes. 3, 2, 1, begin. Everyone, time's up. It's been 5 minutes and then, well, we have discussed a lot, I guess, between your partner also about how can the expressions different from each other, from the person. Can compile it later, kita bisa kumpulin itu nanti ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut untuk membahas soal-soal tersebut yang sudah kalian jawab sebelumnya dari grammar exercise itu. Kira-kira kita bisa dapat berapa ya betulnya? Satu sama lainnya, oke. Everyone, for the number 3A, jadi itu kan harus milih salah satunya ya. Pertanyaan mana yang bisa sesuai
dengan jawaban yang sudah dipaparkan di sebelumnya gitu. Nah, jadi jawaban ini tuh pasnya di pertanyaan yang mana, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk jawaban nomor 3A ini, jawabannya adalah whose is it? Yes, jawabannya adalah B, whose is it? Who's get the correct answer? Oke, ya pokoknya itu namanya whose is it. Kenapa bisa gitu, Miss? Karena dia ini mengandung banyak kata kepemilikan atau posesif di situ. Di mana ada Laura's bike, itu juga Laurasnya itu yang di bold, itu adalah kata posesif ya. Oke, yang menunjukkan posesif atau kepemilikan. Yang kedua ada kata her, itu juga masih posesif, kepemilikan dia, perempuan, tunggal ya, satu orang. Kemudian ada juga hers, itu juga possessive word. Nah, itu dia. Jadi, yang lebih tepat adalah whose is it? Karena whose ini sudah sangat merepresentasikan bagaimana hubungan dia dengan jawaban kepemilikan posesif itu. Iya, jadinya untuk hal-hal tentang kepemilikan pasti pertanyaannya itu whose, karena itu nanya kepemilikan, khusus banget nanya kepemilikan. Kalau what itu simply dia itu bisa dijawab dengan this is bike, nggak harus dengan Laura's bike, tapi bike aja cukup gitu. Jadi kurang tepat. Jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian kita lanjutkan ke 3B. 3B itu berarti pasangan-pasangannya ya. Kalau my, dia itu posesifnya adalah mine gitu. Ya, sebagai objeknya itu dinamai dengan mine, diganti dengan possessive mine itu gak apa-apa. Oke, itu maksudnya. Nah, yang kosong-kosong ini kira-kira pakai yang mana gitu pasangannya ya. Yang pertama, yaitu yang kosong itu her. Pasangannya adalah di pilihan instruksinya ada ya. Di instruksinya ada pilihannya. Nah, jawaban yang benar adalah hers. Oke, banyak nih kayaknya yang betul. Oke, selanjutnya its. Its itu pasti jawabannya adalah, siapa yang tahu? Nah, untuk yang its ini jawabannya adalah nggak ada. Ya, jadi its ini nggak ada pasangannya. Itu adalah sudah berbentuk posesif ya. Jadi its itu stand alone atau berdiri sendiri, nggak ada pasangannya. Kasian banget ya. Oke, itu berarti kita jadikan bonus saja. Oke, it's itu. Kemudian ada selanjutnya soal our. Our itu pasangannya jadi betul, ours ya, masih mirip-mirip. Oke, kayaknya banyak yang betul juga. Ini juga mirip-mirip. Your. Your ini pasti jawabannya adalah yours. Oke, betul juga. Masih mirip-mirip juga. Terakhir yaitu their. Pasangannya adalah posesifnya theirs. Kita lanjutin ke nomor 4 ya. Nomor 4 di situ ada 8 soal. Oke, ada correct form yang harus kita temukan jadi jawaban. Terus kita taruh jadi jawaban yang benar di sini. Oke, yang pertama itu clue-nya adalah I. Berarti jawabannya adalah dia itu harus mine. Oke, ada yang banyak betulnya? Oke, I see. Ada ya. Oke, nomor 2 berarti dia itu clue-nya she. Oke, berarti di sini adalah her. Oke, betul ya. Nomor 3 ini. That book is not yours. Jawabannya yours yang pertama. Yang kedua, it is his. Ya, itu adalah his. Jadi his itu tetap his ya, bentuk dari posesifnya. Oke, itu nomor 3. Nomor 4 itu clue-nya adalah we. Jadi ini adalah our dog's name. Our aja. Our dog's name is Potty. Oke, itu nomor 4. Nomor 5 itu jawabannya clue-nya adalah they. Berarti this beautiful house is theirs. Theirs. Oke, itu ya. Clue-nya jelas banget they jadi theirs. Kemudian nomor 6. Clue-nya adalah he. Berarti di sini adalah his. Oke, betul ya. His father is a doctor. Nomor 7. Has bla 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 fish got a name. Oke, berarti di sini clue-nya you. Di sini berarti jawabannya adalah your. Has your fish got a name? Udah punya nama belum tuh ikannya? Oke, kayak gitu ya. Nomor 7, udah. Nomor 8 nih. Please give that to Jackie. It is bla bla bla. Clue-nya adalah she. Berarti di sini adalah jawabannya adalah hers. Oke, we have done answering those questions ya. Semoga banyak yang betulnya. Dan, well, let us get into the last activities. Alright everyone, now all you need to do is to kalian coba hitung skor kalian dari seluruh exercise atau latihan-latihan yang ada, dari worksheet untuk video, transkrip dari sebuah video yang tadi kita sudah tonton, itu 20 soal, kemudian yang grammar exercise ada sekitar 13-an soal di situ. Oke. Dari situ coba kalian hitung skornya, udah ada guide-nya juga di LKPD-nya. Nah, lalu sesuaikan dengan penilaian yang ini, bisa kalian lihat di sini. Oke, di sini untuk yang worksheet hasil transkrip video.
Oke, ini nilainya, kalian skornya segini, dapat grade-nya segini. Oke, can you see? Okay, now we are moving for the grammar exercise. This is the what's that? The assessment for it. Okay, kalian skornya segini, terus kalian dapat grade-nya ini. Oke, jelas ya? Itu dia skor-skor untuk latihan tersebut. Okay, everyone, now we are in the end of our meeting today. So I think it's been an interesting chance to meet you guys here, and also we've done a lot of activities that get us skilled in self-introduction. Jadi kita udah banyak aktivitas nih yang bikin kita jago banget harusnya di self-introduction ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, and nice attention so far everyone. Please give applause for you guys. Okay, that's for today everyone. Thanks for your attention again, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.